29 batang kami kumpul dan berprestasi, beriman, bertakwa, disiplin dan mandiri, berwawasan lingkungan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, hari ini kita bertemu lagi ya. Dan Ibu harap kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini. Silakan Oli untuk mempersiapkan teman-temannya. Siap. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak. Oke, anak-anak Ibu, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hidayahnya, rahmat Dia, kita dapat berkumpul pada hari ini pada sekolah yang sangat kita cintai. Sebagai tanda terima kasih dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Ya, pada hari ini meminta kepada Ori untuk memimpin doanya. Silakan, anak Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Sekarang, coba kalian perhatikan kiri dan kanan kalian. Kira-kira siapa temanmu yang tidak hadir pada hari ini? Ayo, Tidak ada, Bu. Oke, semua hadir ya? Alhamdulillah ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kepada kalian semua. Ya. Kalian tulis bagaimana perasaan kalian pada hari ini dengan satu kata. Kemudian kalian tempelkan pada bagian ya kertas yang sudah terdapat pada papan tulis. Oke ya, anak Ibu, sudah siap penanya? Sudah dapat semua? Papan tulis yang sudah siap silakan maju ke depan. Terima kasih ya. Nah, sudah duduk semua? Sudah, Bu. Sekarang Ibu bacakan ya, gimana perasaan kalian hari ini ya. Oke, ada yang bahagia, ada yang gembira, ya, ada yang enjoy, ada yang galau, ya. Ternyata teman kalian ini ada yang galau, ya. Nah, jadi di sini semua perasaan kita ada semua, beraneka ragam. Tetapi supaya teman kita yang galau, yang lagi resah, mungkin galaunya kenapa? Mungkin takut ujiannya nggak bagus nilainya ya. Kalau juga resah mungkin karena besok mau libur ya. Ya. Oke. Nah, untuk memotivasi
teman kalian. Ayo kita menyanyi bersama. Silakan anak ibu berdiri semuanya. Kita menyanyi dulu ya. Kita tetap bahagia. Ya, oke, lanjut. Kita mulai. 1, 2, 3. Ayo. Bahagia, bahagia, aku bahagia. Ayo mari, kita semua duduk rapi, siap belajar. Oke. Siapa di antara kalian yang masih ingat materi yang telah kita pelajari sebelumnya? Saya Bu, Oke, ya, ayo, Ananda. perubahan wujud zat. Benar sekali, yaitu perubahan wujud Zat. Nah, sekarang Ibu akan memberikan 2 pertanyaan kepada kalian tentang materi yang telah kamu pelajari. Yang pertama, sebutkan 3 wujud zat yang kamu ketahui. Siapa? Ayo, ajukan tangannya. Ayo. Oke, silakan. Ada gas, Ada gas, ada padat, dan ada cair. ada cair. Benar atau salah? Benar. Benar sekali. Nah, karena Oli sudah menjawab pertanyaannya, Ibu akan memberikan sesuatu, yaitu pena. Supaya apa? Supaya kamu lebih rajin lagi lebih rajin lagi membuat Gas. Oke, sama-sama. Bagaimana dengan kertas yang dibakar? Apakah itu termasuk perubahan wujud zat? Tidak. Siapa yang bisa memberikan alasannya? Saya Bu, Oke, silakan. karena kertas yang dibakar menghasilkan abu. Abu itu tidak bisa dibentuk lagi menjadi kertas. Sedangkan es mencair bisa menjadi es lagi dengan cara kita masukkan ke dalam kulkas. Ya, benar sekali. Oke. Kedua, ya, peristiwa yang telah disebutkan oleh teman-teman itu merupakan perubahan zat. Tetapi, ya, perbedaannya adalah zat yang dihasilkan setelah terjadinya proses perubahan tersebut. Ya. Nah, jadi, ya, pada hari ini kita akan mempelajari, ya, mungkin yaitu, ya, seperti yang di papan tulis, yaitu tentang materi dan perubahan. Oke, nah, perubahan di sini, anak ibu, ya, ada 2, ya, yang bisa kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah perubahan fisika, yang kedua adalah perubahan kimia. Nah, untuk mempelajari kedua perubahan ini, kita harus tahu dulu apa itu perubahan fisika, apa itu perubahan kimia. Nah, kita lihat ya dari papan tulis bahwa perubahan fisika itu adalah bisa disebabkan karena perubahan bentuk, perubahan wujud zat, perubahan larutan atau juga pemanasan. Ya. Nah, yang kedua adalah perubahan kimia. Ya. Nah, perubahan kimia apa? Bisa disebabkan oleh proses pembakaran, pencampuran zat, proses peragian, kerusakan. Nah, itu adalah faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan secara kimia. Pada kegiatan hari ini mungkin kita akan melakukan yang namanya diskusi, ya, mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan melalui gambar yang akan dibagikan. Yang kedua juga, ya, kita melakukan presentasi. Hasil diskusi kalian itu kita sampaikan kepada teman-teman kalian. Dan di situ akan ada nanti pertanyaan, ya, tentang masalah tersebut. Dan di akhir pelajaran nanti kita akan melakukan yang namanya post test.
Oke, Nek Bu? Oke, Bu. Ya. Jadi, ya, untuk melihat ya permasalahan perubahan zat yang terjadi di lingkungan kita barangkali menjadi suatu permasalahan yang kadang-kala luput dari perhatian kita. Ya, sekarang kita lihat ya salah satu permasalahan yang terjadi di lingkungan kita. Silakan kalian amati video di bawah ini. Apa yang kalian amati tentang video yang telah Ibu tampilkan? Iya, oke, silakan Ibu. Es yang mencair ke lautan, Bu. Es yang mengalir ke lautan. Ada yang lain? Ada? Tidak. Benar semuanya? Benar. Sekarang kenapa ya? Apa yang menyebabkan sehingga es tersebut mencair? Ayo, siapa? Apa ya? Ya, boleh. Karena air laut yang meningkat. Ya. Terus, coba yang lain, boleh? Karena suhu dan cuaca yang panas. Karena suhu dan cuaca yang panas. Oke, siapa lagi? Karena panas matahari, Bu. Karena panas matahari. Ya. Pada hari ini, ya, kita akan melakukan suatu analisa, ya, perubahan zat baik secara fisika maupun kimia melalui gambar yang akan Ibu berikan. Silakan anak Ibu bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan. Silakan bentuk kelompoknya. Sudah siap? Sudah duduk pada kelompoknya masing-masing? Nah, untuk hari ini kita akan beda ya pemberian nama dari kelompok masing-masing. Hari ini kita akan memberikan nama kelompok kita berdasarkan nama ilmuwan yang berjasa pada perkembangan ilmu IPA. Ya. Nah, sekarang silakan masing-masing kelompok untuk maju ke depan mengambil namanya kelompok masing-masing. Sudah dapat? Coba kelompok pertama, apa nama kelompoknya? Jameswa. Kelompok kedua? Isaac Newton. Kelompok ketiga? Kelompok keempat? Aristoteles. Semua nama-nama ilmuwan. Oke, anak Ibu kita lanjut. Berikutnya Ibu akan membagikan ya gambar.
memahami, silakan bertanya kepada ibu. Ya, sudah? Mulai ya, bilang. Oke, ada apa? LKPD kepada kalian untuk menjawab permasalahan yang tercatat pada gambar-gambar tersebut. Ya. Besi berkarat kimia karena dia mengalami perubahan warna. Masih? Bisa kan? Bisa. Nah, ini gambarnya sama. Ini, oke ya? Oke, udah siap semua? Oke. Sekarang, ya, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, siapa? Ya, ibu ambil yang mewakili aja mungkin ya. Nah, atau semua ingin tampil? Oke, nah ingat Pak ya, sesuai dengan waktu kita. Ya, Bu. Oke, silakan siapa yang mau tampil terlebih dahulu? Kelompok James Pak. Oke, silakan dari depan. Silakan perhatikan ya, kelompok James Pak akan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu perubahan fisika dan kimia. Gambar yang kami dapatkan adalah kayu yang terbakar dan es mencair. Sebelumnya kami kelompok dari James Watt. Anggota kami Zaina Olivia, Deswita Trimaharani, Meilina Madani, Aulia. Es mencair adalah perubahan fisika. Kayu yang terbakar adalah perubahan kimia. Yang terakhir, mengapa ia termasuk ke dalam perubahan yang kalian jawab? Coba jelaskan, jawablah jawaban kalian dalam kolom di bawah ini. Es mencair masuk ke dalam fisika karena es yang mencair bisa kembali menjadi es jika dibekukan kembali. Kayu yang terbakar tidak bisa kembali semula karena sudah menjadi abu. Nah, kami dari kelompok 2 dengan nama Isaac Newton. Tak kenal maka tak sayang, saya akan memperkenalkan diri. Pertama, saya Dwi Amelia Widiani sebagai moderator dan di samping saya Oriza Sandifa sebagai presenter. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Oriza, kami persilahkan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1, gambar apa yang kamu dapatkan pada tabung pertama? Kami mendapatkan air mendidih. Nomor 2, gambar yang kamu dapat tabung pertama. Gambar yang kami dapat air mendidih juga. Nomor ketiga, apakah kalian mengenali gambar tersebut? Ya, kami mengenali gambar tersebut. Pertanyaan nomor 4, termasuk perubahan apakah gambar di atas? Air mendidih merupakan perubahan fisika. Nomor 5, pertanyaan gambar pertama. Gambar apa yang kamu dapatkan pada tabung pertama? Yang kami dapatkan pada tabung pertama adalah gambar kaleng yang masih utuh. Dan di sisi lain ada kaleng yang dipijak membuat perubahan baru. Lalu beberapa kaleng yang sudah membuat perubahan baru disusun menjulang ke atas. Yang kedua,
gambar yang kamu dapat pada tabung pertama. Gambar yang kami dapatkan pada tabung pertama itu adalah gambar kaleng yang masih utuh. Yang kami dapatkan adalah sebuah apel yang masih segar, dan perubahannya apel yang kedua perubahannya menjadi apel yang busuk dan berjamur. Yang kedua, gambar apa yang kamu dapatkan pada tabung pertama? Tabung pertama adalah apel. Nomor 4, termasuk perubahan apakah gambar di atas? Perubahan yang ada pada gambar di sini adalah perubahan kimia, karena materi sebelumnya itu gambar yang masih fresh atau segar. Sebelum perubahan berbeda dengan materi yang setelah perubahan yang baru. Materi yang barunya adalah yang sudah membusuk dan tidak bisa dipakai lagi. Yang kelima, mengapa ia termasuk ke dalam perubahan yang kalian jelaskan pada tabel di bawah ini? Karena apel yang sudah busuk terdapat zat yang berbeda dengan apel yang zatnya masih segar. Baik, lanjut. Ya, anak ibu udah? Oke. Sekarang ini kelompok ya. Kena mengatur waktu. Mungkin ada pertanyaan nggak? Saya, Bu. Ya, silakan. Kenapa apel termasuk perubahan kimia? Karena apel sebelumnya adalah apel yang masih segar, sedangkan apel kedua apel yang sudah busuk dan berjamur, sedangkan tidak bisa dikonsumsi lagi. Perubahannya itu apel yang masih segar dan apel yang sudah membusuk. Apel yang sudah membusuk ini tidak bisa dipakai dan tidak bisa dikonsumsi lagi, dan zatnya sudah berbeda dengan apel yang sebelumnya. Jadi inilah kenapa apel yang pertama dan apel yang kedua itu perubahan zat kimia. Oke. Gimana? Ada lagi pertanyaannya pada kelompok ini? Ya. Oke, berikan tepuk tangan buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu ya. Yuk. Nah, setuju atau gimana? Nah, atau dari kalian bagaimana ya yang dapat kamu simpulkan tentang perubahan kimia? Apa yang bisa? Ya, coba ayo ya. Perubahan dari materi awal yang berbeda dengan materi yang di akhir. Perubahannya dari zat, Ya. zat yang berbeda, dan zat yang kedua itu tidak bisa diulangi ke zat yang awal. Oh gitu. Oke ya, pintar sekali, tepuk tangan. Oke, ya seperti yang disampaikan oleh temanmu, sudah benar ya, bahwa zat yang kedua setelah perubahan itu tidak bisa dikembalikan lagi. Contohnya ada apel, ya pada kelompokmu dapat apel. Nah apel setelah perubahan kena pengaruh udara, nah itu nggak bisa dikembalikan seperti apel semula yang warnanya cerah, yang bentuknya bagus, gitu ya. Nah jadi dia membentuk zat yang baru dan tidak akan kembali ke asal semulanya. Oke? Nah seperti itu. Nah kalau menurut fisika, siapa anak ibu yang bisa menyimpulkan kembali dari hasil diskusinya? Oke, kelompok Joshua, silakan nyimpulkan. Kalau perubahan fisika itu bisa kembali ke bentuk semulanya. Bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya apa? Ya. Jadi dia bisa kembali ke bentuk semula. Walaupun ya tidak seutuhnya. Gitu. Ya, mungkin ada yang tersisa airnya nggak membentuk seperti semula. Dan perubahan ini kembali ibu ingatkan itu tidak selamanya kekal. Ya, yang kedua, perubahan itu ada yang memerlukan waktu yang lama, ada yang memerlukan waktu yang cepat. Ya, contohnya yang lama adalah besi bekas. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga kita bisa memperlihatkan ya yang terjadi pada besi. Oke, itu ya mungkin pelajaran kita tentang perubahan zat dapat kita simpulkan pada hari ini seperti itu yang kamu ambil. Nah
seperti yang Ibu sampaikan, kita telah melakukan diskusi berjalan dengan baik. Ya, akhirnya kita melakukan suatu post-test dulu ya. Nah, dari gambar yang kamu dapatkan kamu mengenal, ya Maria. Artinya kamu bisa membedakan ya. Ya, diharapkan di sini ya, setelah pembelajaran ini kamu lebih lagi peduli terhadap lingkungan. Ya, seperti contoh yang ya video tersebut. Nah, itu akan menyebabkan lingkungan kita terganggu akibat perubahan zat. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kamu lebih peduli lagi, mampu lagi memanfaatkan zat-zat yang ada di sekitar kamu. Oke, anak ibu semuanya. Nah, untuk pembelajaran hari ini mungkin sudah selesai, tetapi kembali ibu ingatkan untuk materi berikut kita adalah siklus air. Dan ibu akan membagikan link ya tentang materi tersebut di WA kalian sebagai bahan bacaan kalian. Dan kita tutup saja ya kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.